Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan. Bagaimana rasanya hidup bersama suami yang tega menelantarkan istrinya sendiri demi lebih memilih membahagiakan ibu tirinya? Bagaimana sakitnya hati seorang istri saat nafkah tak pernah diberikan, sementara wanita lain justru hidup mewah dari hasil kerja keras suaminya. Inilah kisah tentang Alia Maheswari, seorang wanita yang selama bertahun-tahun memendam luka batin dalam rumah tangganya. Ia bertahan, menangis dalam diam, dan mencoba menjadi istri yang terbaik. Namun, semua pengorbanannya tidak pernah dianggap berarti. Suaminya, Rendra Pratama, lebih memilih menuruti semua keinginan ibu tirinya yang janda bernama Mira Lestari. Sedangkan Alia justru dibiarkan hidup kekurangan, tanpa perhatian, tanpa kasih sayang, bahkan tanpa nafkah. Hingga akhirnya kesabaran Alia mencapai batasnya. Ia memilih pergi, ia memilih bercerai, dan memilih hidup tenang daripada terus bertahan dalam luka yang tak pernah sembuh. Namun siapa sangka, keputusan itu justru mengubah hidup Alia sepenuhnya. Dari wanita yang diremehkan, menjadi sosok sukses yang membuat semua orang tercengang. Sementara Rendra perlahan kehilangan segalanya dan mulai menyesali kesalahan terbesar dalam hidupnya. Lalu bagaimana perjalanan Alia hingga bisa bangkit dari keterpurukan? Dan seperti apa penyesalan Rendra saat melihat mantan istrinya hidup jauh lebih bahagia tanpa dirinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Cincin Kehidupan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Cincin Kehidupan. Yuk kita mulai ceritanya. Aku ditelantarkan suamiku tak diberi nafkah. Karena dia lebih memilih menafkahi ibu tirinya yang janda. Tega kamu, Mas. Ku ceraikan suamiku dan aku memilih ketenangan bukan luka batin terus-menerus, hingga aku sukses dan suamiku menyesal. Pernikahan yang awalnya bahagia. Matahari pagi menyinari sebuah rumah kecil yang tampak sederhana namun hangat. Dari dapur terdengar suara lembut Alia Maheswari yang sedang menyiapkan sarapan sambil sesekali tersenyum sendiri. Aroma nasi goreng dan kopi hangat memenuhi ruangan, menghadirkan suasana nyaman yang dulu selalu ia impikan setelah menikah. Alia, wanginya sampai kamar, ucap Rendra Pratama sambil berjalan menghampiri meja makan dengan senyum lebar. Alia menoleh lalu tersenyum malu. Cepat makan nanti dingin, Mas. Rendra duduk lalu menatap istrinya penuh rasa kagum. Di matanya, Alia adalah wanita paling sempurna yang pernah hadir dalam hidupnya. Sederhana, lembut, dan selalu perhatian dalam hal sekecil apapun. Mas beruntung punya kamu, kata Rendra pelan. Ucapan itu membuat pipi Alia memerah. Hatinya terasa hangat setiap kali mendengar suaminya berbicara seperti itu. Setelah bertahun-tahun mencari seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya, akhirnya Alia percaya ia menemukan rumah yang sesungguhnya. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi tawa dan kebahagiaan sederhana. Meski belum hidup mewah, Alia merasa cukup selama ia dan Rendra saling mencintai. Setiap sore mereka sering duduk bersama di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Rendra selalu bercerita tentang pekerjaannya, sedangkan Alia mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku janji akan kerja keras supaya kamu hidup bahagia, ucap Rendra suatu malam. Alia menggenggam tangan suaminya erat. Aku nggak butuh hidup mewah, Mas. Aku cuma mau kita selalu seperti ini. Rendra tersenyum lalu mengusap kepala Alia dengan lembut. Saat itu Alia benar-benar percaya, pernikahannya akan menjadi kisah paling indah dalam hidupnya. Namun kebahagiaan itu perlahan mulai berubah sejak kehadiran Mira Lestari, ibu tiri Rendra, semakin sering masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka. Awalnya Alia mencoba berpikir positif. Mira terlihat ramah dan sering datang membawa makanan atau sekadar mengobrol. Bahkan beberapa kali Mira memuji Alia sebagai istri yang penurut. Alia itu harus selalu sabar menghadapi suami, ucap Mira suatu hari sambil tersenyum tipis. Iya, Bu, jawab Alia sopan. Tetapi semakin lama, Mira mulai terlalu ikut campur dalam urusan mereka.
Ia mulai mengatur bagaimana Alia harus melayani Rendra, mengomentari cara Alia memasak, bahkan menentukan keputusan-keputusan kecil di dalam rumah tangga mereka. Rendra itu nggak suka makanan terlalu asin. Rumah harus selalu rapi kalau suami pulang kerja. Istri itu jangan terlalu banyak membantah. Semua ucapan itu terus terdengar hampir setiap hari. Alia masih mencoba bersabar. Ia menganggap mungkin Mira hanya peduli kepada Rendra. Namun tanpa disadari, perlahan-lahan Rendra mulai lebih mendengarkan ibu tirinya dibanding istrinya sendiri. Jika Alia mengusulkan sesuatu, Rendra selalu berkata, "Tapi kata Bu Mira lebih baik begini." Kalimat itu awalnya terdengar biasa saja. Namun semakin sering diucapkan, hati Alia mulai merasa tidak nyaman. Suatu malam, saat Alia dan Rendra sedang makan malam bersama, telepon Rendra berdering. Nama Mira muncul di layar ponselnya. Rendra langsung mengangkatnya dengan wajah khawatir. "Iya Bu, sekarang juga?" "Baik." Rendra ke sana. Setelah menutup telepon, Rendra buru-buru berdiri mengambil jaketnya. "Mau kemana, Mas?" tanya Alia bingung. "Bu Mira minta ditemani beli sesuatu." "Tapi ini sudah malam." Rendra menghela napas pendek. Kasihan Bu Mira sendirian. Alia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Seolah ada jarak kecil yang mulai muncul di antara dirinya dan sang suami. Malam itu Alia makan sendirian di meja makan yang tadi dipenuhi tawa hangat. Rumah yang biasanya terasa nyaman mendadak terasa sepi. Ia belum tahu bahwa itulah awal dari berubahnya kehidupan rumah tangganya secara perlahan. Dan tanpa ia sadari, kebahagiaan yang dulu terasa sempurna, sedikit demi sedikit mulai retak karena campur tangan orang lain. Nafkah yang tak pernah cukup. Pagi itu Alia berdiri cukup lama di depan lemari dapur yang mulai kosong. Tangannya pelan mengambil wadah beras yang tinggal tersisa sedikit di dasar ember. Minyak goreng hampir habis, telur tinggal 2 butir, dan beberapa bumbu dapur mulai menipis. Alia menarik napas panjang mencoba menenangkan pikirannya. Biasanya setiap awal minggu, Rendra selalu memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah. Namun sudah hampir 2 minggu terakhir, uang yang diberikan semakin sedikit dan sering terlambat. Meski begitu, Alia tetap mencoba berpikir baik tentang suaminya. "Mungkin Mas lagi banyak kebutuhan kerja," gumamnya pelan. Siang harinya, Alia memberanikan diri menghubungi Rendra yang sedang bekerja. "Mas, nanti pulang jangan lupa beli beras ya. Uang belanja juga sudah habis," ucap Alia hati-hati lewat telepon. Di seberang sana terdengar helaan napas Rendra. "Iya nanti lihat dulu." Jawaban singkat itu membuat Alia sedikit terdiam. Dulu Rendra selalu langsung bertanya apa saja kebutuhan rumah tanpa harus diingatkan berkali-kali. Malamnya, Rendra pulang dengan wajah lelah. Alia segera menghampiri dan membantu mengambil tas kerja suaminya. "Mas sudah makan?" tanya Alia lembut. "Udah tadi di luar," jawab Rendra singkat sambil duduk di sofa. Alia duduk pelan di sampingnya. "Mas, uang belanja buat besok gimana?" Rendra langsung mengusap wajahnya kasar seperti orang yang sedang banyak pikiran. "Uang Mas lagi tipis." Alia sedikit bingung. Bukannya minggu kemarin baru gajian? Belum sempat Rendra menjawab, ponselnya berbunyi. Nama Mira muncul di layar. Wajah Rendra langsung berubah lebih lembut saat menerima telepon itu. "Iya Bu, nanti Rendra transfer lagi." Alia yang duduk di sampingnya langsung terdiam. Setelah telepon ditutup, Alia memberanikan diri bertanya perlahan. "Mas ngirim uang lagi buat Bu Mira?" "Iya." "Memangnya sebanyak itu kebutuhan beliau?" Rendra langsung menatap Alia tidak suka. "Bu Mira hidup sendirian. Kamu harus ngerti." "Aku ngerti, Mas, tapi kebutuhan rumah kita juga belum terpenuhi." Kalimat Alia membuat Rendra mulai kesal. "Kamu tuh kenapa jadi perhitungan begitu sih?"
Alia langsung terdiam mendengar nada bicara suaminya yang mulai meninggi. Padahal ia hanya menanyakan kebutuhan rumah tangga mereka. Maksud aku bukan begitu. Suara Alia mengecil. Bu Mira itu janda. Nggak ada yang bantu selain aku. Tapi aku juga istrimu, Mas. Ucapan itu membuat suasana mendadak hening. Rendra berdiri lalu berjalan menuju kamar tanpa menjawab lagi. Alia hanya bisa menunduk sambil menahan sesak di dadanya. Malam itu, Alia kembali menghitung sisa uang yang ada di dompetnya. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari ke depan. Namun di sisi lain, ia tahu Rendra terus mengirim uang dalam jumlah besar kepada Mira. Hari demi hari keadaan semakin terasa berat. Rendra mulai semakin jarang memberikan nafkah yang layak. Kadang Alia harus memutar otak agar uang belanja cukup sampai akhir minggu. Ia bahkan mulai mengurangi makan dan menahan keinginannya membeli kebutuhan pribadi. Tetapi yang paling menyakitkan bukanlah soal kekurangan uang, melainkan sikap Rendra yang seolah menganggap kebutuhan istrinya bukan lagi prioritas. Suatu sore, Alia tanpa sengaja melihat bukti transfer di meja ruang tamu saat membereskan barang-barang Rendra. Nominal yang dikirim kepada Mira membuat Alia terdiam. Jumlah itu bahkan lebih besar dari seluruh kebutuhan rumah tangga mereka selama sebulan. Tangan Alia perlahan gemetar. Ia tidak iri. Ia hanya merasa dirinya mulai kehilangan tempat di hati suaminya sendiri. Ketika Rendra pulang malam itu, Alia mencoba kembali berbicara baik-baik. Mas, boleh aku jujur? Apalagi? Jawab Rendra datar. Aku capek harus terus hemat sampai bingung sendiri. Aku cuma pengen kebutuhan rumah kita diperhatikan. Namun bukannya memahami, Rendra malah terlihat semakin emosi. Kamu nggak pernah kasihan sama Bu Mira? Aku kasihan, Mas. Tapi kenapa semuanya harus mengorbankan aku? Karena beliau lebih membutuhkan. Jawaban itu menghantam hati Alia begitu keras. Untuk beberapa detik, Alia hanya mampu memandang wajah suaminya dengan mata berkaca-kaca. Di saat itulah Alia mulai sadar bahwa perlahan dirinya bukan lagi orang yang paling diprioritaskan dalam kehidupan Rendra. Tangisan di dapur kecil. Malam itu hujan turun cukup deras di luar rumah. Suara rintiknya terdengar sampai ke dapur kecil tempat Alia sedang duduk sendirian sambil menatap meja makan yang kosong. Lampu dapur yang redup membuat suasana terasa semakin sunyi. Di atas meja hanya ada sepiring nasi dingin dengan sedikit tempe goreng sisa tadi siang. Alia memandanginya cukup lama, lalu perlahan mendorong piring itu menjauh. Perutnya sebenarnya sangat lapar. Sejak pagi ia belum makan dengan benar. Namun ia memilih menahan lapar karena uang yang tersisa harus digunakan untuk membayar listrik dan air yang sudah hampir jatuh tempo. Alia membuka dompet kecilnya pelan-pelan. Beberapa lembar uang terakhir tersusun rapi di dalamnya. Ia menghitungnya sekali lagi sambil menggigit bibir menahan sedih. Kalau dipakai makan, tagihan rumah nggak cukup, bisiknya lirih. Akhirnya Alia memutuskan hanya minum air putih malam itu. Ia mencoba tersenyum pada dirinya sendiri meski dadanya terasa sesak. Tak pernah ia membayangkan hidupnya akan seperti ini setelah menikah. Dulu Rendra selalu berkata bahwa ia akan membahagiakan Alia dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga mereka. Namun sekarang, Alia justru harus berpikir keras hanya untuk bertahan hidup beberapa hari ke depan. Suara pintu rumah terbuka membuat Alia segera mengusap matanya cepat-cepat. Rendra pulang. Alia langsung berdiri dan berusaha terlihat biasa. Mas sudah makan? Tanyanya pelan. Udah. Jawaban singkat itu kembali membuat hati Alia terasa kosong. Rendra berjalan santai menuju ruang tengah sambil memainkan ponselnya.
Dari layar yang sempat terlihat, Alia melihat foto Mira sedang berada di sebuah restoran mahal. Mira tampak tersenyum bahagia sambil memegang tas belanja baru. Alia terdiam. Beberapa menit kemudian terdengar suara pesan masuk dari ponsel Rendra. "Terima kasih ya Rendra. Ibu jadi bisa beli kebutuhan lagi." Alia membaca pesan itu sekilas saat Rendra meletakkan ponselnya di meja. Dadanya langsung terasa sesak. Kebutuhan lagi? Alia menunduk perlahan. Sementara dirinya harus menahan lapar demi membayar listrik rumah. Mira justru hidup nyaman memakai uang yang seharusnya menjadi nafkah istri sah Rendra. Namun Alia tetap memilih diam. Ia tidak ingin pertengkaran terjadi lagi. Malam semakin larut. Setelah Rendra masuk kamar dan tertidur, Alia kembali ke dapur kecil itu seorang diri. Ia duduk di lantai sambil memeluk lututnya. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Tangisnya pecah dalam diam. Alia menangis sejadi-jadinya malam itu. Bukan hanya karena lapar, tetapi karena merasa hidupnya perlahan tidak dianggap lagi sebagai seorang istri. Ia selalu mencoba mengerti keadaan Rendra. Selalu mencoba sabar menghadapi semua perubahan sikap suaminya. Namun semakin lama, pengorbanannya justru seperti tidak pernah dilihat. Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kenapa aku harus hidup seperti ini?" bisiknya sambil terisak. Dapur kecil itu menjadi saksi betapa hancurnya hati seorang wanita yang terus bertahan meski disakiti perlahan. Keesokan paginya, Alia tetap bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Rendra meski tubuhnya terasa lemas, karena belum makan dengan cukup. Saat Rendra duduk di meja makan, Alia mencoba berbicara pelan. "Mas, listrik rumah hampir diputus kalau belum dibayar hari ini." Rendra yang sedang sibuk bermain ponsel hanya menjawab singkat, "Nanti juga dibayar." Tapi uangnya belum ada. Rendra langsung terlihat kesal. "Kamu tuh tiap hari ngomongnya uang terus." Alia langsung terdiam. Padahal ia bukan meminta kemewahan. Ia hanya ingin rumah mereka tetap berjalan dengan layak. Namun lagi-lagi, Rendra memilih menganggap semua keluhan Alia sebagai beban. Tak lama kemudian ponsel Rendra kembali berbunyi. "Iya Bu Mira, nanti Rendra transfer lagi." Kalimat itu terdengar begitu menusuk di telinga Alia. Ia menunduk pelan sambil menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Di saat dirinya berjuang sendirian menjaga rumah tangga mereka, Rendra justru terus memprioritaskan wanita lain dibanding istrinya sendiri. Dan sejak hari itu, hati Alia mulai perlahan dipenuhi luka yang semakin dalam. Kata-kata yang menusuk hati. Siang itu udara terasa sangat panas. Alia sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika suara mobil berhenti di depan rumah membuatnya menoleh. Tak lama kemudian, Mira masuk dengan langkah santai sambil membawa beberapa kantong belanja bermerek di tangannya. "Alia, bantu bawain ini," ucap Mira tanpa senyum. Alia segera berdiri dan membantu membawa barang-barang itu ke dalam rumah. Namun saat melihat isi kantong belanja tersebut, langkah Alia perlahan terhenti. Di dalamnya ada pakaian baru, sepatu mahal, hingga beberapa kosmetik bermerek. Hati Alia langsung terasa sesak. Di saat dirinya harus menghemat uang makan dan menahan lapar setiap hari, Mira justru bisa hidup nyaman seperti tidak pernah kekurangan. "Bagus nggak tas ibu?" tanya Mira sambil memamerkan salah satu tas barunya. Alia hanya tersenyum tipis. "Bagus, Bu." Mira terlihat puas lalu duduk santai di sofa sambil memainkan ponselnya. Tak lama kemudian Rendra pulang kerja. Begitu melihat Mira datang, wajahnya langsung berubah cerah. "Bu Mira udah lama di sini?" "Baru aja," jawab Mira manja.
Rendra lalu duduk di dekat ibu tirinya dan mulai mengobrol hangat. Alia yang melihat itu hanya diam sambil kembali membereskan pakaian. Entah kenapa, akhir-akhir ini rumah mereka terasa bukan lagi milik Alia. Mira terlalu sering datang, terlalu sering mengatur. Dan yang paling menyakitkan, Rendra selalu menuruti semua perkataan ibu tirinya tanpa pernah memikirkan perasaan Alia. Sore menjelang malam, Mira akhirnya pulang. Setelah pintu rumah tertutup, Alia memberanikan diri mendekati Rendra yang sedang duduk di ruang tengah. "Mas, aku mau ngomong baik-baik," ucap Alia pelan. Rendra menghela napas pendek. "Soal apa lagi?" Alia duduk perlahan di hadapan suaminya. "Aku cuma merasa akhir-akhir ini kebutuhan rumah kita makin sulit. Tapi Bu Mira malah sering belanja barang mahal." Belum selesai Alia bicara, wajah Rendra langsung berubah tidak suka. "Kamu mau nyindir Bu Mira?" "Aku bukan nyindir, Mas. Aku cuma pengen kita lebih memikirkan rumah tangga kita dulu." Rendra langsung berdiri dengan nada mulai meninggi. "Kamu tuh kenapa sih selalu mempermasalahkan Bu Mira?" Alia ikut berdiri sambil berusaha tetap tenang. "Aku nggak mempermasalahkan beliau. Tapi aku capek harus terus kekurangan sementara uang Mas habis buat orang lain." Kalimat itu membuat emosi Rendra langsung memuncak. "Orang lain? Bu Mira itu keluarga aku. Aku juga keluargamu, Mas. Tapi kamu nggak pernah ngerti keadaan beliau." Alia menatap suaminya dengan mata mulai berkaca-kaca. "Aku ngerti beliau sendiri, Mas. Tapi kenapa semuanya harus mengorbankan aku?" Rendra tertawa sinis. "Kamu egois ternyata." Ucapan itu membuat Alia terpaku. Selama ini ia selalu mengalah, selalu mencoba sabar. Namun sekarang dirinya justru dianggap egois hanya karena meminta haknya sebagai istri. "Aku cuma pengen diperhatikan." Suara Alia mulai bergetar. Namun Rendra sama sekali tidak luluh. "Kamu tuh nggak punya hati ya? Bu Mira hidup sendirian sebagai janda. Harusnya kamu bisa lebih memahami beliau." Kalimat itu menghantam hati Alia begitu keras. Alia langsung terdiam. Dadanya terasa sesak seketika. Tak pernah ia menyangka suaminya akan mengatakan hal setajam itu kepadanya. Perlahan air mata mulai memenuhi mata Alia. "Jadi sekarang aku yang salah karena minta nafkah dari suamiku sendiri?" tanyanya lirih. Rendra membuang muka kasar. "Aku capek kalau tiap pulang selalu dituntut." Alia tersenyum pahit. Dituntut? Padahal selama ini ia bahkan tidak pernah meminta apa-apa selain kebutuhan rumah tangga yang layak. Tak ada tas mahal. Tak ada perhiasan mewah. Tak ada permintaan berlebihan. Ia hanya ingin hidup tenang bersama suaminya. Namun di mata Rendra, semua pengorbanan Alia seperti tidak pernah berarti. Malam itu Alia masuk ke kamar lebih dulu. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong ke arah dinding. Kata-kata Rendra terus terngiang di kepalanya. "Kamu nggak punya hati." Air mata Alia kembali jatuh perlahan. Sakit rasanya ketika ketulusan yang selama ini ia berikan justru dibalas dengan tuduhan yang begitu menyakitkan. Dan untuk pertama kalinya, Alia mulai bertanya dalam hatinya sendiri. Apakah dirinya benar-benar masih dianggap sebagai istri dalam rumah itu? Atau hanya seseorang yang dituntut terus mengalah tanpa pernah dihargai? Luka yang terus dipendam. Hari-hari Alia kini terasa berjalan begitu lambat. Rumah yang dulu dipenuhi tawa hangat perlahan berubah menjadi tempat paling sunyi dalam hidupnya. Tidak ada lagi obrolan panjang saat makan malam. Tidak ada lagi perhatian kecil dari Rendra seperti dulu. Yang tersisa hanyalah jarak dan luka yang terus dipendam sendirian.
Pagi itu Alia sedang menyapu ruang tamu ketika mendengar suara Rendra berbicara di telepon. Nada suaranya terdengar begitu lembut dan penuh perhatian. "Iya Bu Mira, nanti Rendra ke sana. Udah makan belum? Jangan capek-capek sendiri ya." Alia terdiam sesaat. Kalimat-kalimat lembut yang dulu sering ia dengar sebagai seorang istri, kini justru lebih sering diberikan kepada ibu tirinya. Setelah telepon ditutup, Rendra langsung bersiap mengambil kunci mobil. "Mau keluar lagi, Mas?" tanya Alia hati-hati. "Iya. Baru pulang kerja. Bu Mira minta ditemani." Jawaban singkat itu kembali membuat hati Alia terasa kosong. Ia ingin berkata jujur bahwa dirinya juga membutuhkan perhatian suaminya. Namun setiap kali mencoba bicara, yang ia dapat hanya kemarahan dan tuduhan. Akhirnya Alia memilih diam. Rendra pergi tanpa bertanya apakah Alia sudah makan atau bagaimana keadaan istrinya hari itu. Pintu rumah tertutup pelan. Dan sekali lagi, Alia ditinggalkan sendirian dalam kesepian. Malam harinya, Alia duduk sendiri di meja makan sambil menunggu Rendra pulang. Jam di dinding terus bergerak. 1 jam, 2 jam, hingga larut malam. Makanan yang Alia siapkan perlahan dingin tanpa tersentuh. Saat Rendra akhirnya pulang, wajahnya terlihat biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. "Mas belum makan kan? Aku angetin dulu," ucap Alia cepat meski rasa kecewanya masih memenuhi dada. "Nggak usah. Tadi udah makan sama Bu Mira." Jawaban itu membuat tangan Alia perlahan melemas. Lagi-lagi dirinya terlupakan. Padahal sejak sore ia menunggu dengan perut kosong agar bisa makan bersama suaminya seperti dulu. Namun semua itu seolah tidak penting lagi bagi Rendra. Alia hanya tersenyum kecil menahan sakit. "Iya, Mas." Malam semakin sunyi. Rendra langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Sementara Alia masih duduk sendiri di meja makan menatap makanan yang sudah dingin. Air matanya perlahan jatuh lagi. Alia mulai merasa dirinya hanya seorang istri di atas kertas. Ada status pernikahan, tetapi tidak ada kasih sayang. Ada rumah tangga, tetapi tidak ada kehangatan. Ia hidup bersama suaminya, namun merasa sendirian setiap hari. Hari demi hari tekanan batin itu semakin menghancurkan dirinya perlahan. Alia jadi lebih sering diam. Senyumnya mulai menghilang. Bahkan saat bercermin, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Wajahnya tampak lelah. Matanya sembab karena terlalu sering menangis diam-diam di malam hari. Suatu sore, Tania yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka datang berkunjung. "Alia, kamu sakit?" tanya Tania khawatir saat melihat wajah pucat Alia. Alia langsung tersenyum tipis mencoba menutupi semuanya. "Enggak kok. Cuma kurang tidur." Tania memandang Alia cukup lama seolah tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan. "Kamu jangan terlalu banyak pikiran ya." Kalimat sederhana itu justru hampir membuat Alia menangis. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menyadari dirinya sedang tidak baik-baik saja. Namun Alia tetap memilih memendam semuanya sendiri. Ia masih berharap suatu hari Rendra akan berubah. Masih berharap suaminya akan kembali seperti dulu. Pria yang pernah berjanji membahagiakannya seumur hidup. Tetapi semakin lama Alia bertahan, semakin dalam pula luka yang ia simpan di dalam hatinya. Dan tanpa disadari, perempuan yang dulu penuh cinta itu perlahan mulai kehilangan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Tetangga mulai berbisik. Sore itu langit terlihat mendung sejak siang. Angin berhembus pelan melewati teras rumah tempat Alia duduk seorang diri sambil memeluk lututnya. Matanya tampak sembab.
Sudah beberapa malam terakhir Alia sulit tidur. Pikirannya penuh oleh masalah rumah tangga yang semakin hari terasa semakin berat. Di dalam rumah terdengar sunyi. Rendra kembali pergi menemui Mira tanpa banyak bicara sejak pulang kerja tadi. Kini Alia sudah mulai terbiasa ditinggalkan sendirian. Namun meski mencoba terlihat kuat, rasa sakit di hatinya perlahan mulai terlihat jelas di wajahnya. Tak lama kemudian, Tania yang baru pulang dari luar rumah berjalan melewati depan rumah Alia. Langkahnya melambat saat melihat Alia duduk termenung dengan wajah pucat. "Tuh kan, kamu melamun lagi," ucap Tania pelan sambil menghampiri. Alia langsung tersadar lalu mencoba tersenyum kecil. Kak Tania, kamu habis nangis ya?" Pertanyaan itu membuat Alia gugup. Ia cepat-cepat menggeleng. "Enggak kok." Namun mata sembab Alia sudah menjawab semuanya. Tania duduk di samping Alia sambil memperhatikan wajah wanita itu dengan prihatin. "Alia, kalau ada masalah jangan dipendam sendiri." Mendengar ucapan itu, hati Alia langsung terasa sesak. Sudah terlalu lama ia menyimpan semua rasa sakit sendirian. Tetapi Alia tetap berusaha tersenyum. "Aku cuma capek aja." Tania menghela napas pelan. Ia sebenarnya sudah cukup sering melihat keadaan rumah tangga Alia akhir-akhir ini. Rendra semakin jarang berada di rumah. Bahkan beberapa kali Tania melihat Alia duduk sendirian hingga larut malam di teras dengan mata merah seperti habis menangis. Sementara itu, Mira justru semakin sering datang dengan penampilan mewah dan sikap seolah dirinya yang paling berkuasa di rumah tersebut. Lingkungan sekitar mulai memperhatikan perubahan itu. Awalnya hanya bisikan kecil antar tetangga. "Kasihan Alia ya. Suaminya lebih perhatian sama ibu tirinya. Alia kelihatan kurusan sekarang." Bisik-bisik itu semakin lama semakin menyebar. Apalagi Rendra sering terlihat mengantar Mira kemana-mana. Sementara Alia hampir tidak pernah diajak keluar lagi oleh suaminya sendiri. Suatu pagi, saat Alia sedang membeli kebutuhan dapur di warung dekat rumah, ia sempat mendengar dua ibu-ibu tetangga berbicara pelan. "Itu Alia kan?" "Iya, katanya rumah tangganya lagi nggak baik." Pantesan wajahnya sedih terus. Langkah Alia langsung melambat. Dadanya terasa sesak mendengar rumah tangganya mulai menjadi bahan pembicaraan orang lain. Ia menunduk lalu segera pergi sebelum pembicaraan itu semakin terdengar jelas. Sepanjang perjalanan pulang, hati Alia terasa campur aduk. Ia malu. Bukan karena menjadi bahan omongan tetangga, tetapi karena semua orang mulai bisa melihat penderitaan yang selama ini berusaha ia tutupi. Sesampainya di rumah, Alia langsung masuk kamar dan duduk di tepi ranjang. Air matanya perlahan jatuh lagi. Ia tidak pernah ingin rumah tangganya terlihat buruk di mata orang lain. Selama ini Alia selalu berusaha menjaga nama baik suaminya. Bahkan saat hatinya hancur sekalipun, ia tetap memilih diam. Namun luka yang terus dipendam terlalu lama ternyata mulai terlihat dengan sendirinya. Malam harinya, Tania kembali melihat Alia duduk sendirian di teras rumah sambil menatap jalan kosong. Lampu teras menerangi wajah Alia yang terlihat begitu murung. "Kamu belum tidur?" tanya Tania dari pagar rumah. Alia tersenyum kecil. "Belum ngantuk." "Rendra belum pulang lagi?" Pertanyaan itu membuat Alia terdiam beberapa detik. "Belum." Tania menghela napas pelan. Ia ingin membantu, tetapi juga tidak ingin terlalu ikut campur. Namun melihat Alia seperti itu terus membuat hatinya iba. "Alia, kamu harus jaga diri kamu sendiri juga." Kalimat sederhana itu membuat mata Alia kembali berkaca-kaca. Karena di tengah semua rasa sakit yang ia alami,
Justru perhatian kecil dari orang lain terasa lebih hangat dibanding perhatian dari suaminya sendiri. Dan sejak saat itu, bisikan tentang rumah tangga Alia dan Rendra mulai semakin sering terdengar di lingkungan sekitar. Sementara Alia hanya bisa bertahan dalam diam, sambil mencoba menyembunyikan hati yang semakin hari semakin rapuh. Pengorbanan yang tak pernah dihargai. Pagi itu Alia sudah bangun sejak subuh. Setelah membereskan rumah dan menyiapkan sarapan sederhana, ia duduk di meja kecil dekat dapur sambil mulai menyusun beberapa kotak makanan. Tangannya bergerak cepat membungkus pesanan kue dan nasi rumahan yang akan dititipkan ke warung dekat komplek. Sejak kondisi keuangan rumah tangga mereka semakin sulit, Alia memutuskan mencoba mencari penghasilan sendiri. Ia tidak ingin terus bergantung kepada Rendra yang kini semakin jarang memberi nafkah. Meski lelah, Alia tetap menjalani semuanya dengan sabar. Ia memasak sendiri, membuat pesanan kecil-kecilan, lalu mengantarkannya setiap pagi sebelum siang tiba. "Aku harus kuat," bisiknya pelan sambil menata kotak makanan. Keuntungan yang didapat memang tidak besar. Namun setidaknya uang itu bisa membantu membeli kebutuhan dapur dan membayar tagihan rumah yang mulai menumpuk. Siang harinya, Alia baru pulang setelah mengantar beberapa pesanan. Tubuhnya terasa lelah dan penuh keringat. Namun saat melihat ada sedikit uang hasil jualan di tangannya, Alia tersenyum kecil. Sudah lama sekali ia tidak merasa sedikit lega seperti itu. Saat sedang menghitung uang hasil jualannya di ruang tengah, pintu rumah terbuka. Rendra pulang lebih awal. Tatapan Rendra langsung tertuju pada beberapa kotak makanan yang masih tersisa di meja. "Apa ini?" tanyanya datar. "Aku jualan makanan kecil-kecilan, Mas." Rendra malah terlihat tidak suka. Memangnya penghasilannya seberapa? Nada meremehkan itu langsung menusuk hati Alia. Lumayan buat bantu kebutuhan rumah. Belum selesai Alia bicara, Rendra langsung tertawa kecil sinis. "Nggak usah sok bantu kalau hasilnya cuma segitu." Alia langsung terdiam. Tangannya perlahan menggenggam uang kecil yang sejak tadi ia hitung dengan penuh rasa syukur. Bagi Alia, uang itu memang tidak banyak. Tetapi itu hasil kerja kerasnya sejak pagi. Hasil dari tenaga dan pengorbanannya agar rumah tangga mereka tetap bertahan. Namun di mata Rendra, semua itu tetap tidak berarti. "Aku cuma nggak mau terus nyusahin Mas," ucap Alia pelan menahan sakit hati. "Aku nggak pernah nyuruh kamu kerja beginian. Karena uang belanja sering kurang, Mas." Kalimat itu membuat wajah Rendra langsung berubah kesal. "Kamu mulai lagi." Alia langsung menunduk. Perdebatan tentang nafkah selalu berakhir sama. Rendra tidak pernah mau mendengar. Tak lama kemudian ponsel Rendra berbunyi. "Iya Bu Mira, nanti malam Rendra transfer." Kalimat itu kembali terdengar seperti pisau yang mengiris hati Alia. Rendra baru saja meremehkan hasil kerja keras istrinya, tetapi tanpa berpikir panjang tetap mengirim uang untuk ibu tirinya. Malam harinya, Alia diam-diam melihat notifikasi transfer yang muncul di layar ponsel Rendra saat berada di meja makan. Jumlah uang yang dikirim lagi-lagi cukup besar. Bahkan jauh lebih banyak dibanding keuntungan jualan Alia selama hampir 1 bulan penuh. Alia menahan napas panjang. Ia benar-benar tidak mengerti lagi. Kenapa suaminya begitu mudah menghamburkan uang untuk Mira, tetapi selalu menganggap pengorbanan Alia tidak penting. Keesokan harinya Alia tetap kembali berjualan seperti biasa. Meski hatinya terluka, ia tidak menyerah. Ia mulai menerima pesanan lebih banyak. Bahkan terkadang harus memasak hingga larut malam agar semua pesanan selesai tepat waktu. Tangannya beberapa kali terkena minyak panas. Tubuhnya sering kelelahan. Namun Alia tetap bertahan.
karena hanya dengan bekerja, ia bisa sedikit membantu dirinya sendiri. Suatu sore, Salsa datang membeli makanan buatan Alia. "Kamu hebat loh, masih kuat begini," ucap Salsa tulus. Alia tersenyum kecil. "Mau gimana lagi?" Salsa memandang Alia dengan prihatin. "Kamu terlalu banyak ngalah." Kalimat itu membuat Alia terdiam. Mungkin benar. Selama ini ia terlalu sibuk mempertahankan rumah tangganya sampai lupa memikirkan dirinya sendiri. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Alia duduk sendirian di dapur kecil sambil memijat tangannya yang pegal. Dari kamar terdengar suara Rendra tertawa sedang menelepon Mira. Suara itu terasa begitu jauh dari dirinya. Padahal mereka tinggal dalam rumah yang sama. Air mata Alia perlahan jatuh lagi. Ia sudah berusaha menjadi istri yang baik. Berusaha membantu ekonomi keluarga. Berusaha bertahan dalam keadaan sesulit apapun. Namun semua pengorbanannya seolah tidak pernah dihargai sedikit pun oleh suaminya sendiri. Dan perlahan, hati Alia mulai lelah berharap pada seseorang yang bahkan tidak lagi melihat perjuangannya. Penghinaan di depan banyak orang. Hari itu rumah keluarga besar Rendra terlihat ramai. Beberapa mobil terparkir di halaman, sementara suara obrolan terdengar dari dalam rumah sejak siang. Mira mengadakan acara makan bersama keluarga dan meminta Rendra serta Alia datang. Awalnya Alia sempat ragu untuk hadir. Entah kenapa hatinya terasa tidak nyaman sejak pagi. Namun Rendra tetap memintanya ikut. "Datang aja. Jangan bikin malu," ucap Rendra singkat saat bersiap. Kalimat itu membuat Alia hanya mampu diam. Ia lalu mengenakan pakaian sederhana terbaik yang ia miliki. Meski wajahnya terlihat lelah, Alia tetap berusaha tampil rapi dan sopan di depan keluarga suaminya. Sesampainya di sana, suasana terlihat hangat. Beberapa anggota keluarga sedang bercengkerama sambil tertawa bersama. Namun saat Alia masuk mengikuti Rendra, sebagian tatapan langsung mengarah kepadanya. Mira yang duduk di ruang tengah tersenyum tipis. "Nah, akhirnya datang juga," ucapnya. Alia mendekat lalu mencium tangan Mira dengan sopan. "Maaf kalau terlambat, Bu." Mira hanya mengangguk kecil tanpa benar-benar menatap Alia. Acara makan bersama dimulai. Awalnya semuanya berjalan biasa saja. Alia lebih banyak diam sambil membantu menyiapkan makanan dan minuman untuk tamu yang datang. Beberapa orang bahkan memuji sikap Alia yang selalu tenang dan rajin membantu. Namun semua berubah saat obrolan mulai membahas pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Salah satu kerabat bertanya kepada Rendra, "Sekarang kerjaan lagi lancar ya, Ren?" Rendra tersenyum kecil. "Ya begitulah." Belum sempat percakapan berlanjut, Mira tiba-tiba ikut bicara dengan nada cukup keras, hingga beberapa orang menoleh. Kalau bukan karena Rendra kerja keras, entah gimana hidup rumah tangganya. Alia langsung terdiam. Mira melanjutkan sambil terkekeh kecil. Soalnya istrinya cuma bisa di rumah. Semua beban hidup ada di Rendra. Beberapa orang mulai saling berpandangan. Wajah Alia langsung memucat. Tangannya yang sedang memegang gelas perlahan gemetar. Padahal selama ini Alia juga bekerja kecil-kecilan membantu kebutuhan rumah tangga mereka. Namun Mira berbicara seolah Alia hanyalah beban yang tidak pernah melakukan apa-apa. Alia berharap Rendra akan membela dirinya. Minimal mengatakan bahwa Alia juga sudah banyak berusaha. Namun yang terjadi justru membuat hati Alia semakin hancur. Rendra hanya diam. Tidak ada bantahan. Tidak ada pembelaan. Ia bahkan terlihat memilih menghindari tatapan Alia. Mira yang merasa didukung mulai kembali berbicara.
Perempuan itu harusnya bisa bantu suami sukses, bukan malah jadi beban. Ucapan itu terdengar begitu menusuk. Ruangan yang tadinya ramai mendadak terasa sangat sempit bagi Alia. Beberapa keluarga mulai terlihat tidak nyaman mendengar perkataan Mira, tetapi tidak ada yang berani menyela. Alia menunduk dalam diam. Dadanya terasa sesak menahan malu. Ia dipermalukan di depan banyak orang, sementara suaminya sendiri memilih membisu. Tak lama kemudian Mira kembali tersenyum sinis sambil memandang Alia sekilas. Makanya jadi istri tuh jangan cuma ngabisin uang suami. Kalimat itu membuat mata Alia langsung berkaca-kaca. Namun Alia tetap berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh di depan semua orang. Ia menggenggam jemarinya erat di bawah meja. Sakit. Sangat sakit. Bukan hanya karena hinaan Mira, tetapi karena pria yang seharusnya melindunginya justru membiarkan semua itu terjadi. Beberapa menit kemudian, Alia perlahan berdiri. Permisi, aku ke belakang dulu. Suaranya pelan dan bergetar. Tanpa menunggu jawaban siapapun, Alia berjalan cepat menuju kamar mandi. Begitu pintu tertutup, air matanya langsung jatuh deras. Ia menutup mulutnya sendiri agar tangisnya tidak terdengar keluar. Tubuhnya gemetar menahan sesak yang sejak tadi memenuhi dada. Untuk pertama kalinya, Alia merasa harga dirinya benar-benar dihancurkan di depan banyak orang. Dan yang paling menyakitkan, orang yang paling ia harapkan untuk membelanya justru memilih diam seolah penghinaan itu memang pantas diterimanya. Beberapa saat kemudian terdengar suara pintu diketuk pelan. Alia, kamu nggak apa-apa? Suara Tania terdengar dari luar yang ternyata juga hadir dalam acara itu. Alia cepat-cepat mengusap air matanya. Iya, aku nggak apa-apa. Namun suaranya jelas terdengar menahan tangis. Tania menghela napas pelan dari balik pintu. Ia tahu Alia sedang berusaha kuat. Tetapi siapapun yang melihat kejadian tadi pasti bisa merasakan betapa hancurnya hati Alia saat itu. Sementara di luar sana, Mira masih tertawa kecil bersama beberapa keluarga lain seolah tidak merasa telah melukai hati seseorang begitu dalam. Hati yang mulai hancur. Malam setelah acara keluarga itu menjadi malam paling berat bagi Alia. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa begitu sunyi. Tidak ada percakapan sedikit pun antara Alia dan Rendra. Lampu jalan yang silih berganti hanya menemani kesunyian yang semakin menyesakan. Alia duduk memandang keluar jendela dengan mata kosong. Sementara Rendra fokus menyetir tanpa pernah sekalipun menanyakan keadaan istrinya. Padahal beberapa jam lalu, Alia dipermalukan di depan banyak orang. Namun bagi Rendra, seolah semua itu bukan masalah besar. Sesampainya di rumah, Rendra langsung masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Alia masih berdiri cukup lama di ruang tengah. Rumah itu terasa dingin. Begitu asing. Perlahan Alia berjalan menuju dapur lalu duduk di kursi kecil dekat meja makan. Air matanya kembali jatuh tanpa bisa ditahan. Semua penghinaan tadi terus terngiang di kepalanya. Cuma jadi beban. Ngabisin uang suami. Kalimat-kalimat itu terasa seperti menghancurkan sisa harga dirinya sedikit demi sedikit. Yang paling menyakitkan bukan ucapan Mira, melainkan sikap Rendra yang hanya dia membiarkan istrinya diperlakukan seperti itu. Alia memejamkan mata sambil menahan sesak di dadanya. Sudah terlalu lama ia bertahan. Terlalu lama memendam sakit sendirian. Terlalu lama mencoba menjadi istri yang sabar meski hatinya terus dilukai. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, muncul satu pikiran yang selama ini selalu ia hindari. Perceraian. Alia langsung membuka matanya perlahan. Dadanya berdebar saat memikirkan hal itu.
Ia tidak pernah membayangkan rumah tangga yang dulu diperjuangkan dengan penuh cinta akan sampai pada titik seperti ini. Dulu Alia percaya semua masalah bisa diperbaiki dengan kesabaran. Tetapi sekarang, semakin ia bertahan, semakin dirinya kehilangan harga diri sebagai seorang istri. Suara langkah kaki membuat Alia menoleh. Rendra keluar kamar sambil memainkan ponselnya tanpa memperhatikan Alia yang masih duduk sendiri di dapur. Alia memandang suaminya beberapa detik. Pria yang dulu begitu hangat kini terasa sangat jauh. "Mas," panggil Alia pelan. Rendra berhenti sebentar. "Apa?" Alia menatap wajah suaminya dengan mata merah. "Kenapa tadi Mas diam aja waktu aku dipermalukan?" Rendra terlihat tidak sabar. "Udahlah, jangan dibesar-besarkan." Jawaban itu membuat hati Alia kembali terasa hancur. "Buat Mas mungkin biasa, tapi aku malu di depan semua orang." Bu Mira cuma bercanda. Alia tertawa kecil pahit. "Bercanda?" Air mata kembali jatuh di pipinya. "Mas tahu nggak rasanya dihina di depan keluarga sendiri sementara suami cuma diam?" Rendra menghela napas kasar. "Kamu terlalu sensitif." Kalimat itu seperti menampar hati Alia sekali lagi. Tak ada penyesalan. Tak ada rasa bersalah. Tak ada usaha memahami luka istrinya. Yang ada hanya pembelaan untuk Mira. Selalu Mira. Alia perlahan berdiri. Tatapannya mulai berubah. Bukan lagi tatapan seorang istri yang sedang meminta dimengerti, tetapi tatapan seseorang yang perlahan mulai lelah berharap. "Aku capek, Mas." Rendra hanya diam sambil memandang datar. "Aku capek terus disalahkan. Aku capek terus dibanding-bandingkan. Aku capek bertahan sendirian." Suasana mendadak hening. Untuk beberapa detik, hanya suara jam dinding yang terdengar di dalam rumah. Namun lagi-lagi, Rendra tidak menunjukkan kepedulian. "Kalau capek ya istirahat," jawabnya dingin sebelum kembali masuk kamar. Pintu kamar tertutup. Dan disitulah, sesuatu dalam hati Alia benar-benar mulai runtuh. Malam itu Alia duduk sendirian di ruang tengah hingga larut. Ia menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Dalam foto itu, dirinya tersenyum begitu bahagia di samping Rendra. Namun sekarang senyum itu terasa seperti milik orang lain. Alia mulai sadar. Cinta saja tidak cukup mempertahankan rumah tangga jika hanya satu pihak yang terus berjuang. Dan untuk pertama kalinya, Alia mulai berpikir bahwa mungkin melepaskan jauh lebih baik daripada terus hidup dalam luka yang tidak pernah dihargai. Pertemuan dengan Dimas. Pagi itu Alia berjalan pelan menyusuri trotoar dekat pusat pertokoan setelah selesai mengantar pesanan makanannya. Wajahnya terlihat lelah, sementara pikirannya masih dipenuhi pertengkaran dengan Rendra semalam. Sudah beberapa hari terakhir Alia merasa hidupnya berjalan tanpa arah. Ia tetap tersenyum di depan orang lain. Tetapi di dalam hatinya, semuanya terasa hancur. Saat sedang berjalan sambil menunduk, tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya. "Alia." Alia langsung menoleh kaget. Tak jauh di belakangnya berdiri seorang pria mengenakan kemeja hitam rapi sambil tersenyum tipis. "Dimas?" tanya Alia pelan. Pria itu mengangguk kecil. "Dimas Wirawan." Sahabat lama Alia yang dulu cukup dekat dengannya sebelum Alia menikah dengan Rendra. "Aku hampir nggak yakin itu kamu," ucap Dimas sambil menghampiri. Alia mencoba tersenyum kecil meski terlihat canggung. "Udah lama nggak ketemu." "Iya. Kamu apa kabar?" Pertanyaan sederhana itu justru membuat hati Alia terasa sesak. Karena sudah lama sekali tidak ada yang benar-benar menanyakan kabarnya dengan tulus.
Aku baik, jawab Alia pelan meski matanya tidak bisa berbohong. Dimas memperhatikan wajah Alia beberapa detik. Kamu kelihatan capek. Alia langsung mengalihkan pandangan. Enggak kok. Namun Dimas bisa melihat jelas kesedihan di wajah wanita itu. Mereka akhirnya duduk di sebuah kedai kecil tidak jauh dari sana. Awalnya Alia hanya berniat sebentar. Tetapi entah kenapa ia merasa sedikit tenang berbicara dengan seseorang yang benar-benar mau mendengarkan. Dimas memesan 2 gelas teh hangat lalu memandang Alia hati-hati. Rumah tangga kamu baik-baik aja? Pertanyaan itu membuat Alia terdiam cukup lama. Biasanya ia selalu menutupi semuanya dari orang lain. Namun kali ini, hatinya terlalu lelah untuk terus berpura-pura kuat. Alia tersenyum kecil pahit. Nggak sebaik yang orang lihat. Dimas tidak langsung bertanya lebih jauh. Ia membiarkan Alia bicara pelan sambil menahan air mata yang beberapa kali hampir jatuh. Untuk pertama kalinya, Alia menceritakan semuanya. Tentang nafkah yang tidak cukup. Tentang sikap Rendra yang berubah. Tentang Mira yang terus ikut campur. Tentang penghinaan yang ia terima di depan keluarga. Semua luka yang selama ini dipendam akhirnya keluar begitu saja. Dimas mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Wajahnya perlahan berubah prihatin. Alia, ucapnya pelan setelah beberapa saat hening. Alia menunduk sambil menggenggam gelas teh hangat di tangannya. Aku udah berusaha jadi istri yang baik. Mas. Suara Alia mulai bergetar. Tapi kenapa semuanya tetap salah di mata dia? Air mata akhirnya jatuh juga. Dimas menghela napas pelan. Kamu terlalu lama nyakitin diri sendiri demi mempertahankan orang yang bahkan gak menghargai kamu. Kalimat itu membuat Alia terdiam. Selama ini ia memang selalu bertahan dengan harapan suatu hari Rendra akan berubah. Namun semakin lama, harapan itu justru semakin melukai dirinya sendiri. Dimas menatap Alia serius. Hidup kamu terlalu berharga buat dihabisin sama orang yang gak pernah menghargai perjuangan kamu. Jantung Alia terasa berdegup pelan mendengar ucapan itu. Tak banyak orang yang pernah mengatakan hal seperti itu kepadanya. Karena selama ini Alia selalu merasa dirinya memang harus terus mengalah agar rumah tangganya tetap utuh. Aku takut dianggap gagal, bisik Alia lirih. Gagal itu kalau kamu terus bertahan dalam sesuatu yang bikin kamu hancur setiap hari. Ucapan Dimas membuat Alia perlahan terdiam. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang melihat penderitaannya bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai luka yang memang nyata. Dimas kembali bicara pelan. Kamu gak pantas diperlakukan seperti itu, Alia. Air mata Alia kembali jatuh. Namun kali ini bukan hanya karena sakit hati, melainkan karena akhirnya ada seseorang yang membuatnya merasa dirinya masih berharga. Mereka berbicara cukup lama sore itu. Dimas tidak pernah menyuruh Alia membenci Rendra. Ia hanya terus mengingatkan Alia agar tidak kehilangan dirinya sendiri demi mempertahankan hubungan yang sudah lama melukai batinnya. Saat matahari mulai tenggelam, Alia berdiri perlahan. Terima kasih udah mau dengerin aku, ucap Alia tulus. Dimas tersenyum kecil. Kamu harus mulai mikirin kebahagiaan kamu sendiri. Kalimat itu terus terngiang di kepala Alia sepanjang perjalanan pulang. Dan sejak pertemuan dengan Dimas hari itu, untuk pertama kalinya, Alia mulai memikirkan kemungkinan hidup tenang tanpa terus hidup dalam luka yang sama setiap harinya. Keputusan besar. Malam itu hujan turun sangat deras. Suara petir beberapa kali menggelegar di luar rumah. Sementara suasana di dalam terasa jauh lebih dingin dibanding biasanya. Alia berdiri di dapur sambil memandangi panci kosong di atas kompor. Persediaan makanan kembali habis.
Sementara uang yang ia miliki hanya tersisa sedikit untuk bertahan beberapa hari. Ia sudah mencoba bertahan sekuat mungkin. Namun semakin hari, hidupnya justru semakin terasa melelahkan. Pintu rumah terbuka cukup keras. Rendra masuk dengan wajah lelah sambil memainkan ponselnya. Alia langsung menghampiri pelan. "Mas, kita harus bicara." Nada suara Alia terdengar berbeda malam itu. Tidak selembut biasanya. Rendra menghela napas kasar. Apalagi sekarang. Alia mencoba menahan emosinya. Uang belanja habis. Listrik juga belum dibayar. Rendra langsung terlihat kesal. "Aku lagi banyak pikiran. Jangan nambah beban." Kalimat itu membuat Alia menatap suaminya cukup lama. Beban. Lagi-lagi dirinya dianggap beban hanya karena membicarakan kebutuhan rumah tangga mereka. "Aku ini istrimu, Mas," ucap Alia pelan namun tegas. "Kenapa setiap aku ngomong soal rumah kita, Mas selalu marah?" Rendra melempar kunci mobil ke meja dengan kasar. "Karena kamu gak pernah ngerti keadaan aku." "Aku yang gak ngerti?" Suara Alia mulai bergetar. "Aku yang tiap hari nahan lapar. Aku yang mikirin tagihan rumah. Aku yang kerja kecil-kecilan sendirian." Rendra langsung membalas dengan nada tinggi. "Kalau hidup sama aku susah, kenapa masih bertahan?" Ucapan itu membuat suasana mendadak hening. Alia terpaku. Dadanya terasa seperti dihantam sesuatu begitu keras. Selama ini ia bertahan karena cinta. Karena percaya rumah tangga mereka masih bisa diperbaiki. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Alia merasa dirinya benar-benar tidak diinginkan lagi. Air matanya mulai jatuh perlahan. "Aku bertahan karena aku sayang sama kamu, Mas." Namun Rendra justru tertawa sinis. "Sayang? Tapi tiap hari isinya cuma nyalahin aku. Aku cuma minta hak aku sebagai istri. Bu Mira aja nggak pernah banyak nuntut." Kalimat itu akhirnya menghancurkan semua kesabaran Alia. Lagi. Selalu Mira yang dibela. Selalu Mira yang diprioritaskan. Sementara dirinya hanya menjadi seseorang yang keberadaannya dianggap mengganggu. Alia menatap Rendra dengan mata penuh luka. "Kalau begitu, menikah saja dengan Bu Mira sekalian." Plak. Suara tamparan keras memenuhi ruangan. Alia langsung terdiam. Pipinya terasa panas. Matanya membelalak tidak percaya. Selama menikah, ini pertama kalinya Rendra menamparnya. Napas Alia memburu. Sementara Rendra sendiri terlihat masih dipenuhi emosi. "Jangan kurang ajar kamu." Air mata Alia jatuh deras seketika. Namun anehnya, di balik rasa sakit itu, ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan mati. Bukan cinta, tetapi harapan. Harapan bahwa Rendra akan berubah. Harapan bahwa rumah tangga mereka bisa kembali seperti dulu. Semua harapan itu akhirnya runtuh malam itu. Alia perlahan mundur beberapa langkah. Tangannya gemetar menyentuh pipinya yang memerah. Lalu dengan suara lirih namun penuh kepastian, Alia berkata, "Aku capek." Rendra masih diam sambil menatap tajam. Alia menghapus air matanya kasar. "Aku udah terlalu lama bertahan sendiri." Setelah mengatakan itu, Alia berjalan masuk ke kamar. Ia membuka lemari perlahan lalu mulai memasukkan pakaian ke dalam tas. Tangannya gemetar. Air matanya terus jatuh tanpa henti. Namun kali ini, Alia tidak lagi menangis karena ingin dipahami. Ia menangis karena akhirnya sadar bahwa dirinya harus menyelamatkan diri sendiri. Beberapa menit kemudian, Alia keluar membawa tas kecil.
Rendra yang melihat itu langsung mengernyit. Mau kemana? Alia menatap suaminya dengan mata sembab. Pergi. Drama lagi kamu. Alia tersenyum pahit. Kalau selama ini aku pergi dari rumah, mungkin aku nggak akan sehancur ini. Rendra terdiam. Namun egonya masih terlalu besar untuk menahan Alia. Kalau keluar dari rumah ini, jangan nyesel. Kalimat itu justru membuat hati Alia semakin yakin. Dengan langkah pelan, Alia berjalan menuju pintu rumah. Ia menoleh untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu ia perjuangkan mati-matian, kini hanya menyisakan luka. Aku nggak pergi karena nggak cinta, ucap Alia lirih. Aku pergi karena aku ingin menyelamatkan diri aku sendiri. Setelah itu, Alia membuka pintu dan melangkah keluar di tengah hujan deras malam itu. Meninggalkan semua tangisan. Meninggalkan semua penghinaan. Dan meninggalkan seorang suami yang tak pernah benar-benar menghargai keberadaannya. Gugatan perceraian. Pagi itu langit terlihat mendung ketika Alia duduk diam di sebuah ruangan sederhana milik Farel Wijaya, seorang pengacara muda yang dikenalkan Dimas kepadanya. Di atas meja sudah tersusun beberapa berkas penting. Suasana terasa begitu tenang, namun hati Alia justru bergetar hebat. Tangannya dingin. Matanya beberapa kali menatap kosong ke arah formulir gugatan perceraian yang ada di hadapannya. Farel duduk di seberang Alia sambil berbicara pelan. Apa kamu sudah benar-benar yakin dengan keputusan ini? Pertanyaan itu membuat Alia terdiam cukup lama. Yakin? Jujur saja, tidak ada wanita yang menikah dengan harapan rumah tangganya berakhir di meja perceraian. Dulu Alia menikah karena cinta. Ia bertahan karena cinta. Namun sekarang, ia sadar cintanya sendirian tidak cukup menyelamatkan rumah tangga mereka. Alia menarik napas panjang. Kalau aku terus bertahan, aku cuma akan makin hancur. Suara Alia terdengar lirih namun penuh kelelahan. Farel mengangguk pelan. Ia bisa melihat sendiri bagaimana lelahnya Alia secara batin. Kalau begitu saya akan bantu prosesnya. Mata Alia kembali tertuju pada berkas di meja. Perlahan ia mengambil pena. Tangannya sempat gemetar saat menandatangani surat gugatan itu. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena ia menyesal, tetapi karena akhirnya, ia benar-benar harus mengakhiri semua yang dulu pernah ia perjuangkan mati-matian. Setelah tanda tangan selesai, Alia menunduk sambil menghapus air matanya. Satu babak dalam hidupnya resmi berubah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasa sedikit lega meski hatinya masih penuh luka. Beberapa hari kemudian, surat gugatan perceraian itu sampai ke tangan Rendra. Malam itu suasana rumah langsung dipenuhi kemarahan. Rendra datang ke tempat tinggal sementara Alia dengan wajah penuh emosi sambil membawa surat gugatan tersebut. Brak! Surat itu dilempar kasar ke atas meja. Apa ini? Bentak Rendra. Alia yang sedang duduk langsung berdiri perlahan. Tatapan matanya jauh lebih tenang dibanding biasanya. Itu gugatan cerai. Jawaban tenang Alia justru membuat Rendra semakin marah. Kamu serius mau ceraiin aku? Alia menatap suaminya tanpa menangis seperti dulu lagi. Aku cuma memilih berhenti disakiti. Rendra tertawa sinis sambil berjalan mondar-mandir. Jadi sekarang kamu merasa paling tersakiti? Aku capek, Mas. Capek sedikit langsung minta cerai? Istri macam apa kamu? Kalimat itu tidak lagi menghancurkan Alia seperti sebelumnya. Karena terlalu banyak luka yang sudah ia terima. Aku bertahan bertahun-tahun, jawab Alia pelan. Tapi Mas nggak pernah lihat perjuangan aku.
Rendra menunjuk Alia dengan penuh emosi. Kamu istri durhaka. Dek. Kata-kata itu tetap membuat hati Alia terasa nyeri. Namun kali ini ia tidak menunduk. Ia justru menatap langsung ke mata Rendra. Kalau mempertahankan harga diri dianggap durhaka, mungkin aku memang bukan istri yang Mas mau. Rendra terlihat semakin emosi. Kamu berubah sejak kenal Dimas ya? Alia langsung menggeleng. Bukan Dimas yang bikin aku pergi. Semua perlakuan Mas sendiri yang bikin aku menyerah. Suasana mendadak hening. Untuk beberapa detik, Rendra tidak bisa menjawab. Namun egonya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Kamu bakal nyesel ninggalin aku. Alia tersenyum kecil pahit. Aku lebih nyesel karena terlalu lama bertahan. Kalimat itu membuat wajah Rendra langsung menegang. Ia tidak pernah menyangka Alia yang dulu selalu diam kini berani bicara setegas itu. Karena selama ini, Rendra terlalu yakin Alia tidak akan pernah pergi. Ia pikir istrinya akan terus sabar menerima semua perlakuannya. Namun malam itu, wanita yang dulu selalu menangis memohon dipahami kini berdiri dengan keputusan yang sudah bulat. Alia tidak lagi memohon. Tidak lagi berharap. Ia hanya ingin bebas dari luka yang selama ini menghancurkan hidupnya perlahan. Rendra akhirnya mengambil surat gugatan itu lagi dengan kasar. Kalau ini maumu, jangan harap aku bakal nyari kamu lagi. Alia terdiam beberapa detik. Lalu dengan suara tenang ia menjawab. Seharusnya dari dulu aku sadar. Aku nggak pernah benar-benar dicari saat masih jadi istri kamu. Kalimat itu membuat Rendra langsung membuang muka penuh emosi. Tak lama kemudian ia pergi meninggalkan tempat itu dengan langkah kasar. Pintu tertutup keras. Dan setelah kepergian Rendra malam itu, Alia perlahan duduk kembali sambil memejamkan mata. Air matanya jatuh sekali lagi. Namun kali ini bukan tangisan seorang wanita yang kalah, melainkan tangisan seseorang yang akhirnya berani memilih dirinya sendiri setelah terlalu lama hidup dalam penderitaan. Hidup dari nol. Pagi itu, Alia membuka jendela kamar kontrakan kecil yang kini menjadi tempat tinggal barunya. Sinar matahari masuk perlahan menerangi ruangan sempit dengan dinding sederhana dan beberapa barang seadanya. Hanya ada kasur tipis, lemari kecil, kipas angin tua, dan meja lipat sederhana di sudut ruangan. Tidak mewah, bahkan jauh dari nyaman. Namun entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia bisa bernapas lebih lega. Tak ada suara bentakan, tak ada tatapan sinis, tak ada pertengkaran yang membuat dadanya sesak setiap hari. Yang ada hanyalah keheningan dan ketenangan yang selama ini hilang dari hidupnya. Alia duduk di pinggir kasur sambil memandang sekeliling kamar kontrakan itu. Matanya perlahan berkaca-kaca. Dulu ia takut hidup sendiri. Takut tidak mampu bertahan tanpa Rendra. Namun sekarang ia mulai sadar. Ternyata kesepian jauh lebih menenangkan daripada hidup bersama seseorang yang terus melukai batinnya. Meski begitu, kehidupan baru Alia tidak mudah. Ia benar-benar memulai semuanya dari nol. Uang tabungannya sangat sedikit. Penghasilannya dari jualan kecil-kecilan hanya cukup untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan beberapa kali Alia harus makan seadanya agar uangnya tetap cukup sampai akhir bulan. Namun berbeda dari dulu. Kini setiap rasa lelah yang ia rasakan tidak lagi disertai tekanan batin yang menghancurkan dirinya. Pagi hingga malam Alia terus bekerja. Ia mulai menerima lebih banyak pesanan makanan. Kadang ia juga membantu Salsa membuat beberapa pekerjaan tambahan demi mendapatkan penghasilan lebih. Tubuhnya memang lelah, tetapi hatinya perlahan terasa lebih tenang. Suatu malam,
Alia duduk sendiri sambil menikmati mie instan hangat di kamar kontrakannya. Hujan turun pelan di luar sana. Dulu suasana seperti ini selalu membuat Alia menangis karena merasa sendirian. Namun malam itu berbeda. Ia justru tersenyum kecil. Sederhana. Tenang. Tidak ada ketakutan. Tidak ada lagi rasa harus selalu mengalah demi mempertahankan hubungan yang menyakitkan. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Pesan dari Tania masuk. Kamu gimana sekarang? Alia membaca pesan itu sambil tersenyum tipis. Capek, tapi lebih tenang. Beberapa detik kemudian Tania membalas lagi. Aku senang akhirnya kamu mikirin diri sendiri. Kalimat itu membuat hati Alia terasa hangat. Selama ini ia terlalu sibuk mempertahankan rumah tangga sampai lupa bahwa dirinya juga pantas hidup bahagia. Hari-hari terus berjalan. Perlahan Alia mulai belajar menikmati hidupnya yang baru. Ia bangun pagi tanpa rasa takut. Tidur malam tanpa menangis diam-diam. Dan yang paling penting, ia mulai kembali menemukan dirinya sendiri. Suatu sore, setelah selesai mengantar pesanan, Alia duduk sebentar di taman kecil dekat kontrakannya. Angin sore berhembus lembut menerpa wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasa pikirannya tidak sesesak dulu. Ia memejamkan mata pelan. Lalu tanpa sadar tersenyum kecil. Ternyata pergi bukan akhir dari segalanya. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari luka yang terus menghancurkan. Malam harinya, Alia kembali ke kamar kontrakannya dengan tubuh lelah. Namun kali ini langkahnya terasa lebih ringan. Ia memang belum punya kehidupan mewah. Belum punya banyak uang. Belum benar-benar sembuh dari semua luka. Tetapi setidaknya sekarang, ia tidak lagi hidup sebagai wanita yang setiap hari kehilangan harga dirinya sendiri. Dan di kamar kecil sederhana itu, Alia perlahan mulai membangun kembali hidupnya yang dulu hampir hancur sepenuhnya. Kesempatan yang mengubah hidup. Pagi itu, Alia sedang sibuk menyiapkan beberapa pesanan makanan di kamar kontrakannya ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Nama Salsa muncul di layar. Alia segera mengangkat telepon itu. Halo, Sal. Alia, kamu lagi sibuk? Sedikit. Memang kenapa? Suara Salsa terdengar cukup bersemangat. Aku mau kasih tahu sesuatu. Alia sedikit bingung. Apa? Ada lowongan kerja di perusahaan tempat temanku kerja. Mereka lagi cari staf administrasi dan aku langsung kepikiran kamu. Alia langsung terdiam. Perusahaan besar? Ia bahkan sudah lama tidak membayangkan bisa bekerja di tempat seperti itu. Aku? Tanyanya pelan seperti tidak percaya. Iya kamu. Aku tahu kamu mampu. Kalimat sederhana itu membuat hati Alia terasa hangat. Sudah lama sekali tidak ada orang yang benar-benar percaya pada kemampuannya. Selama menikah dengan Rendra, dirinya selalu dianggap lemah dan tidak berguna. Padahal dulu Alia termasuk wanita yang rajin dan penuh semangat sebelum hidupnya dipenuhi tekanan batin. Tapi aku takut nggak keterima, ucap Alia ragu. Salsa langsung menjawab cepat. Jangan minder dulu. Yang penting kamu coba. Ucapan itu akhirnya membuat Alia memberanikan diri mengirim lamaran kerja. Selama beberapa hari berikutnya, Alia terus mempersiapkan dirinya. Ia bahkan meminjam pakaian formal sederhana untuk menghadiri wawancara kerja. Pagi saat wawancara tiba, Alia berdiri cukup lama di depan cermin kecil di kamar kontrakannya. Ia terlihat gugup. Tangannya dingin. Namun jauh di dalam hatinya, ada harapan kecil yang mulai tumbuh lagi. Aku harus bisa, bisiknya pelan.
Setelah melalui proses wawancara yang cukup panjang, akhirnya kabar itu datang beberapa hari kemudian. Alia diterima bekerja. Saat membaca pesan penerimaan kerja di ponselnya, Alia langsung menutup mulutnya sendiri menahan tangis haru. Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hidupnya seperti memberi kesempatan baru. Malam itu Alia langsung menghubungi Salsa. "Aku diterima." Suara Alia bergetar penuh haru. "Kan aku bilang kamu pasti bisa," jawab Salsa ikut senang. Hari pertama bekerja menjadi awal baru yang tidak mudah bagi Alia. Perusahaan itu jauh lebih besar dibanding tempat kerja yang pernah ia bayangkan. Banyak karyawan dengan kemampuan hebat. Banyak pekerjaan yang harus dipelajari cepat. Awalnya Alia sering merasa minder. Namun setiap kali rasa takut datang, ia selalu mengingat satu hal. Ia tidak boleh kembali menjadi wanita yang terus bergantung pada orang lain. Karena itu Alia bekerja sangat keras. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Bahkan setelah kembali ke kontrakan, Alia masih belajar dan mempelajari pekerjaannya hingga larut malam. Tubuhnya sering kelelahan. Matanya beberapa kali memerah karena kurang tidur. Namun Alia tidak menyerah. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri sendiri tanpa Rendra. Suatu malam, Salsa yang melihat Alia masih bekerja lembur menghampirinya. "Kamu nggak capek?" Alia tersenyum kecil sambil tetap fokus pada laptop di depannya. "Capek. Terus kenapa masih dipaksa?" Alia terdiam sebentar. Lalu pelan-pelan ia menjawab, "Aku pernah terlalu diremehkan sampai lupa kalau aku sebenarnya bisa." Kalimat itu membuat Salsa ikut terdiam. Ia tahu semua luka yang pernah dialami Alia kini berubah menjadi kekuatan besar dalam dirinya. Hari demi hari kemampuan Alia mulai terlihat. Ia dikenal teliti, rajin, dan cepat belajar. Beberapa rekan kerja mulai kagum melihat semangat Alia yang tidak pernah mengeluh meski pekerjaannya banyak. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Alia mulai merasa dirinya kembali hidup. Ia mulai punya tujuan, punya harapan. Dan yang paling penting, ia mulai percaya bahwa dirinya memang pantas dihargai. Suatu malam setelah pulang kerja, Alia berdiri di depan kamar kontrakannya sambil memandang langit. Angin malam berhembus lembut menerpa wajahnya. Ia tersenyum kecil sambil memegang kartu identitas kantornya. Dulu ia menangis hampir setiap malam karena merasa hidupnya hancur. Namun sekarang, perlahan, kehidupannya mulai berubah ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan semua itu dimulai saat Alia akhirnya berani berdiri dengan kakinya sendiri. Kesuksesan mulai datang. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa, sudah hampir 1 tahun Alia bekerja di perusahaan itu. Hari-harinya kini jauh berbeda dibanding masa-masa saat ia masih hidup bersama Rendra. Dulu setiap pagi ia bangun dengan hati penuh tekanan. Namun sekarang, Alia mulai menjalani hidup dengan semangat baru. Meski pekerjaannya padat dan melelahkan, ia justru merasa lebih hidup dibanding sebelumnya. Di kantor, Alia dikenal sebagai pekerja keras. Ia selalu datang lebih awal dibanding karyawan lain. Bahkan beberapa kali rela lembur demi menyelesaikan pekerjaan dengan hasil terbaik. Tak sedikit rekan kerja yang kagum melihat ketekunan Alia. "Dia nggak pernah ngeluh ya?" bisik salah satu karyawan. Padahal kerjaannya paling banyak. Semua orang mulai menyadari bahwa Alia bukan hanya rajin, tetapi juga sangat teliti dan cepat belajar. Setiap tugas yang diberikan selalu selesai dengan baik. Setiap masalah selalu ia hadapi dengan tenang. Sampai akhirnya, kerja keras Alia mulai menarik perhatian atasan perusahaan.
Suatu siang, Alia dipanggil ke ruangan pimpinan. Awalnya ia sempat gugup. Tangannya dingin saat mengetuk pintu ruangan tersebut. "Silakan masuk." Alia masuk perlahan lalu duduk dengan sopan. Pimpinannya tersenyum sambil memperlihatkan beberapa berkas laporan kerja Alia. "Kinerja kamu sangat bagus selama ini." Alia sedikit terkejut. "Terima kasih, Pak. Kami memutuskan memberikan posisi baru untuk kamu." Dek. Jantung Alia langsung berdebar cepat. Ia hampir tidak percaya mendengar kalimat berikutnya. "Kamu resmi naik jabatan mulai bulan depan." Untuk beberapa detik, Alia benar-benar terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Naik jabatan. Sesuatu yang dulu bahkan tidak pernah berani ia bayangkan saat hidupnya masih dipenuhi luka dan hinaan. "Terima kasih banyak." Suara Alia pelan menahan haru. Pulang kerja hari itu, Alia berjalan keluar gedung kantor dengan langkah pelan. Langit sore terlihat begitu indah. Ia memegang surat keputusan promosi itu erat di tangannya. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata seorang wanita yang akhirnya berhasil bangkit dari keterpurukan. Malam itu Alia langsung menghubungi Salsa dan Dimas untuk memberi kabar bahagia tersebut. "Aku naik jabatan," ucap Alia sambil tertawa kecil penuh haru. Salsa langsung berteriak senang dari telepon. "Aku bilang juga apa? Kamu memang hebat." Dimas pun ikut bangga mendengar pencapaian Alia. "Kamu pantas mendapatkannya." Kalimat itu membuat hati Alia terasa hangat. Sedikit demi sedikit, kehidupan Alia mulai berubah drastis. Ia kini mampu pindah dari kamar kontrakan sempit ke apartemen kecil yang jauh lebih nyaman. Ia tidak lagi kesulitan membayar kebutuhan hidup. Bahkan Alia mulai bisa membeli barang-barang yang dulu hanya bisa ia lihat tanpa berani memiliki. Namun yang paling berbeda bukan soal materi, melainkan perubahan dalam dirinya sendiri. Alia kini terlihat jauh lebih percaya diri. Senyumnya perlahan kembali. Matanya tidak lagi dipenuhi kesedihan seperti dulu. Suatu pagi saat bercermin sebelum berangkat kerja, Alia menatap dirinya sendiri cukup lama. Ia hampir tidak mengenali wanita di depannya. Dulu wajah itu penuh tangis dan kelelahan. Namun sekarang, ada ketenangan dan kekuatan yang perlahan tumbuh di sana. Alia tersenyum kecil. Ternyata benar. Saat seseorang berhenti bertahan dalam luka, hidup bisa membawanya menuju kebahagiaan yang baru. Sementara kehidupannya semakin membaik. Tanpa Alia sadari, kehidupan Rendra justru mulai berjalan ke arah yang sebaliknya. Dan tak lama lagi, pria yang dulu meremehkannya akan mulai menyadari siapa wanita yang sebenarnya telah ia sia-siakan. Kehidupan Rendra mulai berantakan. Sementara kehidupan Alia perlahan semakin membaik. Keadaan Rendra justru mulai berantakan sedikit demi sedikit. Malam itu Rendra duduk sendirian di ruang kerja kecilnya sambil menatap layar laptop dengan wajah tegang. Beberapa tagihan menumpuk di meja. Telepon dari rekan bisnis terus masuk sejak pagi. Namun tidak ada satupun kabar baik yang datang. Bisnis yang selama ini ia jalankan mulai mengalami banyak masalah. Beberapa proyek gagal. Keuangan perusahaan mulai kacau. Dan yang paling membuat Rendra tertekan, pengeluarannya semakin tidak terkendali. Semua bermula sejak ia terus memenuhi permintaan Mira tanpa berpikir panjang. Awalnya hanya bantuan bulanan biasa. Namun lama-kelamaan Mira semakin sering meminta uang dalam jumlah besar. Kadang untuk renovasi rumah. Kadang untuk membeli barang mewah. Kadang untuk alasan kebutuhan mendadak yang tidak pernah jelas. Dan selama ini, Rendra selalu menuruti semuanya.
Ponselnya kembali berdering malam itu. Nama Mira muncul di layar. Rendra memijat pelipisnya sebelum akhirnya menerima telepon tersebut. Iya, Bu. Rendra, Ibu butuh uang lagi. Belum sempat Rendra menjawab, Mira langsung melanjutkan. Kemarin Ibu lihat tas bagus. Lagian rumah juga masih banyak yang harus dibenerin. Rendra menutup mata sejenak. Bu, sekarang kondisi lagi susah. Namun jawaban itu justru membuat Mira kesal. Masa sama ibu sendiri perhitungan? Kalimat itu membuat Rendra langsung terdiam. Dulu ia selalu membela Mira saat Alia mengeluh. Namun sekarang, ia mulai merasakan sendiri bagaimana lelahnya terus dituntut tanpa henti. Aku lagi banyak masalah bisnis, Bu. Tapi ibu juga butuh hidup layak. Telepon itu berakhir dengan suasana tidak menyenangkan. Rendra melempar ponselnya ke sofa dengan frustrasi. Dadanya terasa sesak. Tagihan bisnis belum selesai. Utang mulai bertambah. Beberapa karyawan bahkan mulai mengeluh karena pembayaran terlambat. Namun di tengah semua masalah itu, Mira tetap hanya memikirkan dirinya sendiri. Hari demi hari keadaan semakin buruk. Salah satu rekan bisnis Rendra, Niko, mulai menjaga jarak karena keuangan perusahaan yang tidak stabil. Kalau kondisi terus begini, kita bisa rugi besar, ucap Niko serius suatu sore. Rendra hanya diam sambil menahan emosi. Ia tahu semuanya mulai hancur. Tetapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa dirinya sudah kehilangan kendali. Malam harinya, Rendra pulang ke rumah dengan tubuh lelah. Rumah itu terasa kosong. Sunyi. Tidak ada aroma masakan hangat seperti dulu. Tidak ada suara lembut Alia yang menyambut kepulangannya. Yang ada hanya keheningan yang terasa dingin. Rendra membuka kulkas. Kosong. Ia menghela napas panjang lalu duduk di ruang tengah sambil memandang sekeliling rumah. Entah kenapa. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan kehilangan yang sangat besar. Dulu saat semua masalah datang, Alia selalu ada. Menyiapkan makanan. Menenangkan suasana. Bertahan meski terus disakiti. Namun sekarang, saat hidupnya mulai berantakan, tidak ada lagi orang yang benar-benar peduli padanya. Ponsel Rendra kembali berbunyi. Pesan dari Mira masuk. Besok transfer lagi ya. Ibu mau pergi sama teman-teman. Rendra membaca pesan itu cukup lama. Biasanya ia akan langsung mengiyakan. Namun malam itu, rasa lelah dalam dirinya tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain. Kesal, marah, dan kecewa. Karena perlahan ia mulai sadar. Selama ini ia terlalu sibuk membahagiakan orang lain sampai menghancurkan rumah tangganya sendiri. Namun semuanya sudah terlambat. Alia sudah pergi. Dan kini, ketika kehidupannya mulai runtuh satu persatu, Rendra baru menyadari bahwa wanita yang dulu ia abaikan justru adalah orang yang paling tulus bertahan di sisinya. Penyesalan yang terlambat. Malam itu rumah Rendra kembali terasa sunyi. Lampu ruang tengah menyala redup, sementara hujan turun pelan di luar sana. Rendra duduk sendirian di sofa sambil memandangi meja makan yang kosong. Entah sudah berapa kali ia pulang ke rumah dengan suasana seperti ini. Tidak ada lagi suara langkah Alia dari dapur. Tidak ada lagi pertanyaan lembut yang dulu selalu menyambutnya. Mas sudah makan? Kalimat sederhana itu dulu terasa biasa saja. Bahkan sering ia abaikan. Namun sekarang, justru hal kecil itu yang paling ia rindukan. Rendra memejamkan mata perlahan. Bayangan Alia terus muncul di pikirannya. Tentang bagaimana istrinya dulu selalu bangun paling pagi untuk menyiapkan kebutuhannya.
Tentang bagaimana Alia tetap bertahan meski sering menangis diam-diam. Dan tentang bagaimana wanita itu selalu mencoba memperbaiki rumah tangga mereka, sementara dirinya justru terus melukai. Rendra mengusap wajahnya kasar. Dadanya terasa sesak. Semakin dipikirkan, semakin ia sadar bahwa selama ini Alia benar-benar mencintainya dengan tulus. Namun ketulusan itu justru ia balas dengan pengabaian dan luka. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Bukan dari Alia, melainkan pesan tagihan dan masalah pekerjaan yang semakin menumpuk. Rendra membuang ponselnya ke meja dengan frustrasi. Hidupnya kini benar-benar berantakan. Bisnisnya menurun. Keuangannya kacau. Hubungannya dengan Mira pun mulai sering dipenuhi pertengkaran karena permintaan uang yang tidak ada habisnya. Dan di tengah semua kekacauan itu, Rendra baru sadar bahwa satu-satunya orang yang selalu bertahan di sisinya dulu hanyalah Alia. Suatu sore, Rendra tanpa sadar melewati sebuah tempat makan kecil yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Langkahnya perlahan berhenti. Ia menatap tempat itu cukup lama. Dulu Alia selalu tersenyum bahagia hanya karena hal-hal sederhana seperti makan bersama atau berjalan santai di sore hari. Namun dirinya terlalu sibuk memprioritaskan orang lain sampai lupa menghargai kebahagiaan kecil yang diberikan istrinya. Rendra tertawa kecil pahit. Kenapa gue baru sadar sekarang? Angin sore berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya, Rendra benar-benar merasa kehilangan. Bukan kehilangan seseorang untuk mengurus rumah, tetapi kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Malam harinya, Rendra membuka lemari kamar mereka yang kini terasa kosong. Di salah satu sudut lemari masih tersimpan beberapa barang milik Alia yang tertinggal. Sebuah syal kecil, buku catatan resep masakan, dan foto lama mereka saat awal menikah. Rendra mengambil foto itu perlahan. Di dalam foto tersebut, Alia tersenyum begitu tulus sambil menggenggam tangannya erat. Melihat senyum itu, dada Rendra langsung terasa nyeri. Dulu ia memiliki wanita yang rela bertahan dalam keadaan sesulit apapun. Wanita yang tetap mencintainya bahkan saat dirinya terus menyakitinya. Namun ia justru memilih mengabaikan semua ketulusan itu demi memenuhi ego dan permintaan orang lain. Air mata perlahan mulai memenuhi mata Rendra. Untuk pertama kalinya, pria itu menangis. Bukan karena bisnisnya hancur. Bukan karena kehilangan uang. Tetapi karena akhirnya ia sadar telah kehilangan seseorang yang paling tulus dalam hidupnya. Dan rasa penyesalan itu terasa jauh lebih menyakitkan dibanding semua masalah yang sedang ia hadapi sekarang. Namun sayangnya, kesadaran itu datang saat Alia sudah terlalu lelah untuk kembali. Pertemuan tak terduga. Siang itu sebuah hotel mewah di pusat kota terlihat ramai oleh para tamu dan pebisnis yang datang menghadiri acara perusahaan. Rendra berjalan memasuki lobi hotel dengan wajah lelah. Penampilannya masih rapi, namun sorot matanya tidak lagi setajam dulu. Beban hidup beberapa bulan terakhir membuat dirinya terlihat jauh lebih tua dan penuh tekanan. Ia sebenarnya datang untuk menemui salah satu relasi bisnis demi menyelamatkan usahanya yang semakin terpuruk. Namun langkah Rendra tiba-tiba terhenti. Di kejauhan, ia melihat sosok wanita yang sangat dikenalnya. Alia. Jantung Rendra langsung berdegup keras. Wanita itu berdiri anggun mengenakan pakaian formal elegan dengan rambut tertata rapi. Senyum kecil terlihat di wajahnya saat berbicara dengan beberapa rekan kerja. Berbeda sekali dengan Alia yang dulu sering terlihat lelah dan murung saat masih hidup bersamanya. Kini Alia tampak begitu tenang, percaya diri, dan bahagia. Untuk beberapa detik, Rendra hanya mampu diam memandanginya.
Seolah tidak percaya bahwa wanita yang dulu selalu menangis di rumah kini berubah menjadi sosok yang begitu berbeda. Beberapa orang di sekitar Alia terlihat menghormatinya. Bahkan salah satu rekan kerja tampak berbicara penuh kagum kepadanya. Ibu Alia luar biasa sekali memimpin proyek ini. Rendra mendengar kalimat itu dengan dada yang terasa sesak. Ibu Alia. Kini orang lain menghargai wanita yang dulu justru ia rendahkan sendiri. Alia lalu tertawa kecil mendengar obrolan tersebut. Dan tawa itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak pernah Rendra lihat saat mereka masih bersama. Karena dulu, dirinya lebih sering membuat Alia menangis daripada tersenyum. Langkah Rendra terasa berat. Namun entah kenapa, ia tetap mendekat perlahan. Sampai akhirnya, tatapan mereka bertemu. Alia terlihat sedikit terkejut. Namun hanya sesaat. Setelah itu wajahnya kembali tenang. Tidak ada lagi tatapan sedih seperti dulu. Tidak ada lagi rasa takut atau keinginan untuk dipahami. Wanita di depan Rendra sekarang terasa jauh berbeda. Alia. Suara Rendra terdengar pelan. Alia mengangguk kecil dengan sopan. Mas Rendra. Sapaan itu terdengar begitu asing di telinga Rendra. Dulu Alia selalu memanggilnya dengan penuh kehangatan. Namun sekarang semuanya terasa dingin dan berjarak. Kamu sehat? Tanya Rendra canggung. Alhamdulillah baik. Jawaban Alia singkat namun tenang. Rendra memperhatikan wajah mantan istrinya itu cukup lama. Dan semakin ia melihat Alia, semakin terasa jelas bahwa wanita itu kini jauh lebih hidup tanpa dirinya. Tidak ada lagi mata sembab. Tidak ada lagi wajah penuh tekanan. Yang ada hanyalah ketenangan yang dulu tidak pernah bisa ia berikan. Kamu berubah, ucap Rendra lirih. Alia tersenyum kecil. Mungkin aku cuma akhirnya belajar menghargai diri sendiri. Kalimat itu langsung menusuk hati Rendra. Dadanya terasa sesak seketika. Karena ia sadar. Selama ini justru dirinya yang membuat Alia kehilangan kebahagiaan dan harga dirinya. Suasana mendadak hening beberapa detik. Rendra terlihat ingin mengatakan banyak hal. Penyesalan. Permintaan maaf, atau mungkin keinginan untuk kembali. Namun semua kata itu terasa tertahan di tenggorokannya. Sementara Alia tetap berdiri dengan tenang. Tidak lagi bergantung pada dirinya. Tidak lagi berharap dicintai olehnya. Dan untuk pertama kalinya, Rendra benar-benar melihat dengan jelas wanita yang dulu ia sia-siakan. Wanita yang tetap bertahan mencintainya saat dirinya tidak punya apa-apa. Namun kini saat Alia sudah berhasil bangkit dan bahagia, Rendra justru berdiri sebagai seseorang yang telah kehilangan semuanya. Tak lama kemudian salah satu rekan kerja memanggil Alia. Bu Alia, meetingnya sebentar lagi dimulai. Alia mengangguk kecil lalu kembali menatap Rendra. Permisi ya. Mas. Rendra hanya mampu diam. Ia memperhatikan Alia berjalan pergi dengan langkah percaya diri tanpa menoleh sedikit pun. Dan saat itulah, penyesalan dalam hati Rendra terasa semakin besar. Karena wanita yang dulu selalu menunggunya pulang kini telah benar-benar berjalan jauh meninggalkan hidupnya. Permintaan maaf yang tak bermakna. Malam itu Alia baru saja pulang dari kantor. Tubuhnya memang lelah setelah seharian bekerja dan menghadiri beberapa meeting penting. Namun wajahnya tetap terlihat tenang. Begitu memasuki lobi apartemen, langkah Alia perlahan terhenti. Di sana, Rendra berdiri sendirian sambil menunggu. Pria itu terlihat jauh berbeda dibanding dulu. Wajahnya tampak lebih kusut. Sorot matanya penuh kelelahan. Dan untuk pertama kalinya, Alia melihat seseorang yang benar-benar dipenuhi penyesalan berdiri di hadapannya.
Alia, panggil Rendra pelan. Alia menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mendekat dengan tenang. Mas ngapain di sini? Rendra terlihat gugup. Tangannya beberapa kali saling menggenggam seperti menahan rasa cemas. Aku cuma pengen ngomong. Alia terdiam sesaat lalu mengangguk kecil. Mereka akhirnya duduk di area lobi yang cukup sepi malam itu. Suasana terasa canggung. Sangat berbeda dibanding dulu saat mereka masih sering berbicara setiap hari. Rendra menatap Alia cukup lama. Semakin melihat mantan istrinya itu, semakin terasa jelas bahwa Alia kini benar-benar berubah. Lebih tenang, lebih kuat, dan jauh lebih bahagia tanpa dirinya. Aku minta maaf. Kalimat itu akhirnya keluar juga dari mulut Rendra. Suara pria itu terdengar pelan dan penuh penyesalan. Alia hanya diam mendengarkan. Aku salah selama ini. Aku terlalu nyakitin kamu. Aku terlalu sibuk mikirin orang lain sampai lupa kalau kamu juga butuh diperhatiin. Air mata mulai terlihat di mata Rendra. Namun Alia tetap tenang. Tidak ada lagi tangisan seperti dulu. Tidak ada lagi hati yang berharap pada pria di depannya. Rendra menunduk pelan. Setelah kamu pergi, aku baru sadar nggak ada yang setulus kamu. Kalimat itu membuat Alia tersenyum kecil pahit. Dulu ia sudah berusaha menunjukkan ketulusannya berkali-kali. Namun semuanya baru disadari saat dirinya benar-benar pergi. Aku nyesel. Alia. Suara Rendra mulai bergetar. Aku pengen kita mulai lagi dari awal. Dek. Kalimat itu membuat suasana mendadak terasa sangat sunyi. Rendra menatap Alia penuh harap. Aku janji bakal berubah. Aku bakal perbaiki semuanya. Aku cuma pengen kamu balik lagi. Beberapa detik Alia terdiam. Ia menatap pria yang dulu sangat ia cintai itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada lagi kebencian. Namun juga tidak ada lagi tempat untuk kembali. Alia menarik napas panjang pelan. Mas. Suaranya lembut namun tegas. Luka yang terlalu dalam gak bisa sembuh cuma karena penyesalan. Rendra langsung terdiam. Alia melanjutkan sambil menatap lurus ke arah mantan suaminya. Dulu aku bertahan sekuat mungkin. Aku nangis hampir setiap malam. Aku minta dipahami. Tapi waktu itu Mas nggak pernah benar-benar peduli. Air mata Rendra mulai jatuh perlahan. Sementara Alia tetap bicara dengan tenang. Aku pergi bukan karena aku berhenti cinta. Aku pergi karena aku hampir kehilangan diri aku sendiri. Kalimat itu menghantam hati Rendra begitu keras. Ia menunduk sambil menahan sesak di dadanya. Aku tahu aku terlambat, ucap Rendra lirih. Alia tersenyum kecil. Iya, Mas. Semuanya memang sudah terlambat. Suasana kembali hening. Hanya suara pendingin ruangan lobi yang terdengar pelan malam itu. Rendra terlihat hancur. Namun kali ini Alia tidak lagi merasa ingin menyelamatkannya. Karena dulu saat dirinya hancur perlahan. Tidak ada yang menyelamatkan Alia selain dirinya sendiri. Aku udah capek hidup dalam luka, lanjut Alia pelan. Dan sekarang, aku akhirnya menemukan hidup yang tenang. Rendra memejamkan mata sesaat. Dadanya terasa semakin sakit karena ia tahu. Wanita di depannya kini sudah benar-benar pergi dari hidupnya. Bukan secara fisik, tetapi secara hati. Alia lalu berdiri perlahan. Jaga diri baik-baik ya, Mas. Rendra langsung menatap Alia cepat. Jadi, nggak ada kesempatan lagi buat aku. Alia terdiam beberapa detik. Lalu dengan mata yang tenang, ia menjawab.
Aku sudah terlalu lama memberi kesempatan sampai lupa menghargai diri sendiri. Kalimat itu menjadi jawaban terakhir yang akhirnya menghancurkan seluruh harapan Rendra. Alia tersenyum kecil lalu melangkah pergi menuju lift apartemennya. Tanpa tangis, tanpa amarah, tanpa keraguan. Sementara Rendra hanya mampu diam memandang wanita yang dulu selalu menunggunya. Kini benar-benar pergi meninggalkan hidupnya untuk selamanya. Memilih ketenangan. Pagi itu matahari bersinar hangat menembus jendela apartemen Alia. Udara terasa tenang. Tidak ada lagi suara pertengkaran. Tidak ada lagi tangisan diam-diam di dapur kecil. Tidak ada lagi rasa takut setiap kali mendengar nada tinggi seseorang. Yang ada kini hanyalah ketenangan yang dulu selalu Alia cari. Alia berdiri di balkon apartemennya sambil memegang secangkir kopi hangat. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding wanita yang dulu sering menangis sendirian di sudut rumah. Hari-hari berat yang pernah menghancurkan dirinya kini perlahan berubah menjadi pelajaran hidup yang membuatnya semakin kuat. Ponselnya berbunyi pelan. Pesan dari Salsa masuk. Selamat buat proyek barunya, Bu Alia. Alia tersenyum kecil membaca pesan itu. Kini kehidupannya benar-benar berubah. Karirnya semakin berkembang. Keuangan hidupnya stabil. Dan yang paling penting, ia akhirnya belajar mencintai dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir dengan Rendra, Alia benar-benar memilih menutup semua hubungan masa lalunya. Bukan karena benci, tetapi karena ia sadar ada luka yang memang tidak seharusnya diulang kembali. Dulu Alia pernah berpikir mempertahankan rumah tangga adalah bentuk cinta terbesar. Namun sekarang ia mengerti. Kadang melepaskan justru menjadi cara paling tulus untuk menyelamatkan diri sendiri. Siang itu Alia menghadiri sebuah acara perusahaan besar tempat dirinya kini menjadi salah satu sosok penting. Banyak orang menghormatinya. Banyak rekan kerja kagum pada perjalanan hidupnya. Namun tidak ada satupun yang benar-benar tahu seberapa hancur dirinya dulu sebelum akhirnya bangkit seperti sekarang. Saat berdiri di depan cermin ruang kerjanya, Alia menatap dirinya sendiri cukup lama. Ia tersenyum kecil. Dulu wanita di depan cermin itu penuh luka, ketakutan, dan tangisan. Namun sekarang, wanita itu terlihat kuat, tenang, dan akhirnya bahagia. Alia lalu duduk perlahan sambil memandang keluar jendela gedung tinggi tempatnya bekerja. Kota terlihat begitu sibuk di bawah sana. Dan di tengah kesibukan hidup itu, Alia akhirnya menemukan sesuatu yang dulu hampir hilang dari dirinya. Kedamaian. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia tidak lagi hidup dalam hubungan yang terus menghancurkan harga dirinya sedikit demi sedikit. Sore harinya, Alia berjalan santai menikmati langit senja. Angin lembut menerpa wajahnya. Ia menutup mata sejenak sambil tersenyum pelan. Tidak ada lagi penyesalan dalam hatinya. Karena semua luka yang pernah ia alami justru membawanya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Dan kini, Alia memilih hidup damai, memilih bahagia, memilih menghargai dirinya sendiri, daripada kembali pada hubungan yang dulu hanya memberinya air mata dan luka batin. Di tempat lain, mungkin Rendra masih menyimpan penyesalan. Namun Alia sudah tidak lagi hidup di masa lalu. Ia sudah melangkah jauh, meninggalkan semua rasa sakit, dan membuka lembaran hidup baru sebagai wanita yang akhirnya berhasil menemukan dirinya kembali. Tamat.